Kemudian pembahasan selanjutnya, wa ajma'al muslimun, kaum muslimin telah sepakat ala anna salatal mar'ati fi baitiha khairun laha min salati fil masjid, bahwasanya salatnya seorang perempuan di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjid. Ibti'adan anil fitnah, menjauhi fitnah, godaan. Wa taghliban li janibis salamah, lebih pasti untuk menghindari dari sisi keamanan atau keselamatan. Jadi kalau salat di rumah aman. Sedangkan disebutkan dalam hadis yang lain dan pernah kita sampaikan di pertemuan awal-awal, bahwasanya ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya agar para lelaki tergoda. Jadi ketika seorang perempuan di rumah, maka fitnahnya hilang. Yang lebih pasti dia aman di rumah. Wa jasman limaddati syarr, dan mencegah hal-hal yang tidak baik. Nah, ini kalau seorang perempuan berpegang teguh terhadap adab-adab Islam, maka dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Terkhusus dia akan terhindar dari fitnah dan dia akan aman di dalam rumahnya. Kemudian amma idza lam tastalzim bi adabil Islam, kalau dia tidak berpegang teguh terhadap adab-adab Islam, walam tajtanib ma naha anhu ar-rasul, dan dia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min istimaliha az-zinah, dari memakai perhiasan, wa thib, dan memakai wangian, lil khuruj, untuk pergi atau keluar, fa khurujuha lil masjid hina idzin haramun, maka kalau dia melanggar aturan, tidak memenuhi syarat-syarat, seperti dia masih menggunakan perhiasan, zina, memakai wangian, maka keluar pada saat itu, fa khurujuha lil masjid, keluarnya ke masjid, pada saat itu hukumnya adalah haram. Wa yajibu ala waliha wa dawil sulta man'uha minhu, dan wajib bagi orang tuanya dan bagi seorang pemimpin untuk melarangnya. Nah, mungkin kita terlalu luas. Ya, alhamdulillah kalau pemimpin kita melarangnya. Ya, kalau tidak, di sini disebutkan orang tuanya harus melarangnya. Nah, ini ada sebagian orang tua yang bangga kalau anaknya berjalan keluar rumah, anaknya perempuan mempunyai sosialisasi tinggi di lingkungannya. Ada sebagian bangga. Ini menunjukkan mereka tidak mempunyai ilmu dan tidak paham terhadap agama mereka sendiri. Kemudian wa fi sahihain min hadis Aisyah radhiyallahu anha, law ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdatsan nisa lama na'uhunnal masjid kama muniat nisa'u Bani Israil. Artinya, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum wanita sekarang. Perhatikan. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum wanita saat ini, tentu beliau akan melarang mereka ke masjid, sebagaimana halnya kaum wanita Bani Israel dilarang ke tempat ibadah. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Jadi kalau sekiranya Rasulullah menyaksikan kondisi yang terjadi pada saat ini, mungkin para wanita dilarang untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena karena banyak yang melanggar aturan-aturan, melanggar syarat-syarat tertentu, kecuali dia memenuhi syarat yang sudah kita bacakan di atas. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa idza kana hadza sya'nu, belum terlewat, fa khurujul mar'ati ilal masajid, masalah perginya perempuan atau wanita ke masjid, mura'an fihi al maslahah, bahwasanya ditinjau di dalamnya banyak sekali maslahat. Di sini disebutkan
ditinjau dari maslahat, wan difa'ul mafsadah. Dilihat dulu keluarnya seorang wanita ke masjid, dilihat dari sisi maslahat dan mafsadanya mafsadanya. Fa idza kana janibul mafsadati a'dham muniat. Kalau seorang wanita pergi ke masjid tetapi dari sisi maslahatnya tidak ada, yang ada dari segi mafsadahnya, keburukannya lebih banyak, lebih besar, maka dia dilarang untuk pergi ke masjid. Kemudian wa idza kana hadza sya'nu fi khurujiha lil masjid, dan jika halnya keluarnya perempuan atau wanita ke masjid, fa khurujuha li ghairil masjid min babi aula an tura'a fihi al-haythah atau al-hitah, sama saja, wal ibtiad an mawatinil fitnah. Perhatikan di sini disebutkan kalau keluarnya seorang wanita selain ke masjid, tentunya di sini disebutkan kalau dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke masjid itu dilarang. Tentunya apalagi dia pergi fakhurujuha li ghairi masjid. Bagaimana kalau dia keluar di selain masjid? Tidak izin dengan orang tuanya, tidak izin kepada suaminya, terus memakai pakaian yang longgar, yang transparan, memakai wewangian, perhiasan. Dengan hal-hal tersebut, jika dia pergi ke masjid dilarang karena tidak memenuhi syarat, apalagi selain masjid. Tentunya itu di sini disebutkan mimba bi aula antura'a fihi al-hidha wal ibtiad an mawatinil fitnah. Maka itu larangannya tentunya lebih jelas, lebih utama, lebih besar dan lebih waspada, dan wal ibtiad an mawatinil fitnah, dan dia menghindari di sini al-ibtiad, menjauhi tempat-tempat pemicu fitnah, mawatinil fitnah, tempat-tempat yang menuju atau yang pemicu fitnah. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan propaganda yang keliru atau yang menyesatkan untuk menghancurkan wanita muslimah. Apa saja propaganda pada zaman sekarang tentang wanita, tentang seorang muslimah? Di sini disebutkan wa idza wujidal yauma qaumun yunaduna bi khurujil mar'ah li muzawalatil a'mal al-wadhifiyah. Apabila hari ini, pada saat ini, ada sebagian kaum yang mereka mempropaganda, mengajak seorang perempuan untuk keluar limuzawalatil a'mal al-wazifiyah, tujuannya untuk kerja di luar rumah, sebagai tugas, sebagai kerja di luar rumah, kama huwa sya'nuha fil gharb wa man hum ala syakilatil gharb, sebagaimana halnya di barat dan orang-orang yang berkiblat dengan barat. Fa inna haula'i yad'una ilal fitnah, karena mereka itu mengajak kepada kehancuran, wa yakudunal mar'ah ila syaqaiha, dan mereka menggiring para wanita ila syaqaiha, kepada kesengsaraan, wasalbi karamatiha, dan terengutnya atau hilangnya kehormatan para wanita. Nah, di sini sebenarnya tidak ada Islam yang yang memotivasi agar perempuan keluar dari rumahnya, bekerja di luar rumah dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang sudah bisa bekerja di dalam rumah. Jadi Islam, kesimpulannya kita sampaikan, Islam menjaga kehormatan wanita. Dengan dia di rumah itu sangat aman dari fitnah, dari malapetaka. Tetapi pada saat ini mungkin kita ada yang belum mendengarkan, tapi sebagian mungkin sudah mendengarkan. Ada orang-orang yang membuat propaganda yang mengatakan wanita harus keluar rumah, harus bekerja di luar rumah. Tapi ada pengecualian nanti. Kecuali perempuan yang bekerja di luar rumah namun dia tetap memenuhi syarat, menjaga kehormatannya. Apalagi dia bekerja di tempat yang semua karyawannya adalah seorang wanita,
atau dia mengajar di sekolah atau di pesantren yang dipisahkan, tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan wanita, yang itu aman, masya Allah, maka ini tentunya di luar permasalahan, tentunya ini dibolehkan. Baik. Kemudian di sini disebutkan fal wajib iqafu haula'i inda haddihim, maka yang wajib menghentikan propaganda mereka, wa kafu alsinatihim wa aqlamihim, dan kita menutup lisan-lisan mereka atau tulisan-tulisan mereka, an hadhihi da'wah, dari ajakan-ajakan jahiliyah, ajakan yang mengarah kebodohan, an hadhihi da'wah jahiliyah. Wa kafa ma waqa'at fihi al-mar'ah fi biladil gharab. Jadi cukuplah sebagai contoh yang terjadi pada saat ini adalah bagi wanita di negara-negara barat. Wa man hadha hazwaha, yang mana bencana ini yang menimpa mereka. Kemudian di sini disebutkan atau min wailat wa rotat fihi min waqi'in mu'lim, sehingga yang terjadi yang menyakiti. Kemudian ta'innu lahu mujtama'atuhum wal yakun, dan hendaknya lana fihim ibrah, dan hendaknya kita, maksudnya di sini yang menyakiti hati masyarakat mereka, wal yakun lana fihim ibrah, hendaknya bagi kita apa yang terjadi pada wanita di Arab sana, di barat atau di mana negara yang mengajak wanitanya untuk keluar dari rumah, itu jadi pelajaran bagi kita. Wal yakun lana fihim ibrah fasaidu man wu'idha bi ghairihi. Maka suatu kebahagiaan pada siapa yang dapat mengambil pelajaran apa yang terjadi pada diri orang lain. Kemudian walaysa lihaula'i min hujjah yubarriruna biha da'watahum, dan mereka mengadakan propaganda, tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi, yubarriruna biha, yang dapat menopang perkataan mereka, perbuatan mereka, itu da'watahum, sebagai propaganda mereka, illa qaulahum, kecuali hanya sebagai klaim saja, tidak ada rujukan, tidak ada alasan yang tepat, hanya sekedar klaim saja, perkataan saja, tidak ada pedoman sama sekali. Inna nisfal mujtama mu'attalun anil amal. Nah ini perhatikan, ini diantara propaganda mereka yang mengatakan wanita harus keluar dari rumahnya. Inna nisfal mujtama, sesungguhnya separuh dari kalangan masyarakat mu'attalun, menganggur, anil amal, dari pekerjaan. Jadi banyak menganggur, tidak ada kerjaan, tidak ada gawe. Ini propaganda mereka. Kemudian wa bihadza yuriduna an tusyarika al-mar'atu ar-rajula fi 'amalihi wa tuzahimahu fihi janban ila janbin. Kemudian dengan ini mereka menginginkan bahwasanya seorang perempuan ikut andil dengan laki-laki di dalam pekerjaannya. Wa tuzahimahu, dan bersaing fihi janban ila janb, dan berdampingan.